Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Netizen dan para pecinta kebaikan yang berbahagia dimanapun berada. Pada kesempatan yang mulia dan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, izinkan kami akan menyampaikan tema tentang kebahagiaan bagi orang yang berpuasa Ramadan. Netizen, pecinta kebaikan dimanapun berada. Ada 3 kebahagiaan yang akan diperoleh bagi orang yang mengerjakan ibadah puasa Ramadan. Yang pertama, dinyatakan sebagai hamba yang bersih. Yang kedua, dinyatakan sebagai hamba yang menang. Dan yang ketiga, dinyatakan sebagai hamba yang muttaqin. Yang pertama, kebahagiaan yang akan diperoleh bagi orang yang berpuasa adalah dinyatakan sebagai hamba yang bersih. Bersih apa yang dimaksud di sini adalah bersih dari segala noda dan dosa. Dosa yang kita perbuat itu ada 2. Dosa kita kepada Allah dan yang kedua dosa kita kepada sesama manusia. Dosa kita kepada Allah dengan berpuasa Ramadan, malamnya kita tarawih, tadarus, beramal dan lain sebagainya. Kemudian datang tanggal 1 Syawal, kita dinyatakan sebagai hamba yang Idul Fitri. Kembalinya kita kepada fitrahnya yang suci, bersih, tidak berdosa. Kayaumi waladathu ummu, bagaikan seorang cabang bayi yang baru lahir dari rahim ibunda yang tercinta. Yang kedua, bagaimana dengan dosa kita kepada sesama manusia? Sudah bersikah? Tentu adalah belum. Oleh karena itu, terbercik di dalam hati yang paling dalam untuk saling bermaaf-maafan, untuk saling bersalam-salaman, yang kemudian tradisinya disebut dengan halal bihalal. Yang tentunya tujuan daripada halal bihalal ini adalah agar dosa kepada sesama manusia itu bersih. Sehingga dosa kepada Allah bersih, dosa kepada sesama manusia pun bersih. Insya Allah kalau pada saat itu Allah ambil, insya Allah kita akan menjadi orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Netizen dan pecinta kebaikan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan yang kedua adalah dinyatakan sebagai hamba yang menang. Menang di sini menang apa? Bukan menang dalam perkelahian, tapi maksud menang di sini adalah menang mengendalikan hawa nafsu. Kita memang fitrah Allah diberikan nafsu oleh Allah. Dan tugas kita adalah mengendalikan nafsu yang ada pada diri kita. Kenapa nafsu itu harus kita kendalikan? Karena nafsu punya sifat sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu akan senantiasa mengajak kepada jalan kesesatan. Setelah Allah menciptakan akal dan wahyu, maka keduanya ditanya dengan pertanyaan yang sama. Pertama, ditanyakan kepada akal, wahai akal, siapa aku dan siapa kamu, kata Allah. Maka akal spontan menjawab, ya Allah, aku adalah hambamu, makhluk ciptaanmu yang dhaif, makhluk yang lemah. Sedangkan engkau adalah Tuhan kami yang serba maha, maha kaya, maha bijaksana, maha adil, dan segala-galanya. Nah, jawaban itu berbeda ketika dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada nafsu. Kata Allah, wahai nafsu, siapa aku dan siapa engkau? Maka nafsu menjawab, engkau ya engkau, aku ya aku. Maka dengan jawaban demikian, nafsu langsung dihukum oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama 100 tahun. Begitu sudah 100 tahun, Allah angkat kembali, dihadapkan kembali di hadapan Allah, ditanya dengan pertanyaan yang sama. Nafsu masih menjawab sama dengan jawaban yang pertama. Aku ya aku, engkau ya engkau. Dengan jawaban inilah kemudian nafsu kembali dimasukkan oleh Allah untuk yang kedua kalinya di dalam neraka api jahanam. Baru setelah kedua kalinya nafsu diangkat kembali, dihadapkan kembali di hadapan Allah, ditanya dengan pertanyaan yang sama. Baru nafsu menjawab, ya Allah, aku adalah hambamu yang lemah, hambamu yang dhaif. Sedangkan engkau adalah Tuhan kami yang serba maha. Atas dasar inilah Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ibadah puasa sebagai upaya yang sangat efektif untuk mengendalikan nafsu. Netizen dan pecinta kebaikan yang berbahagia dimanapun berada. Lalu yang ketiga, kegembiraan yang akan diperoleh bagi orang yang berpuasa Ramadan adalah dinyatakan sebagai hamba yang muttaqun. Sudah termasukkah kita menjadi hamba-hamba yang muttaqun? Pertanyaan ini tidak perlu kita jawab, tapi yang tahu adalah diri pribadi kita masing-masing. Apa sih tanda atau yang menjadi ciri-ciri hamba yang muttaqun? Yang pertama yang menjadi ciri hamba yang muttaqun adalah keimanannya mantap. Yang kedua, orang yang bertakwa adalah berani membela kejujuran, berani membela kebenaran, dan berani membela keadilan. Yang ketiga yang menjadi ciri bagi orang yang muttaqun adalah rela mau menolong saudara-saudaranya baik di saat dalam kondisi lapang maupun pada saat kondisi sempit. Itulah netizen dan pecinta kebaikan yang dapat kami sampaikan di antara kebahagiaan yang diperoleh bagi orang yang berpuasa. Harapan kita mudah-mudahan puasa kita tahun ini dapat mengantarkan kita menjadi orang yang senantiasa bersih dari segala noda dan dosa, mengantarkan kita menjadi orang yang senantiasa mampu mengendalikan nafsunya, dan yang ketiga senantiasa dapat mengantarkan kita ke dalam golongan orang-orang yang muttaqin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.